Harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat membuat kita para ibu rumah tangga harus pandai dan cerdas mengatur serta mengelola keuangan rumah tangga. Salah satunya adalah bagaimana cara mengatur serta mengelola budget uang dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yu di channel Bunda Yulia. Nah, ibu rumah tangga semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan serta kesehatan dan limpahan rizki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini alhamdulillah Bu Yu bisa sharing kembali dengan bunda-bunda semuanya, yaitu mengenai bagaimana sih cara mengatur serta mengelola budget uang dapur kita. Yuk kita simak baik-baik ya. Nah, ini dia Bu Yu lagi melihat-lihat sisa uang belanjaan serta pos-pos yang semakin hari dompet Bu Yu semakin terkuras. Nah, dalam video kali ini Bu Yu akan sharing mengenai bagaimana cara Bu Yu untuk mengatur uang budget dapur Bu Yu, yaitu dengan budget Rp200.000 dalam satu minggunya. Pada awalnya Bu Yu merasa ragu bagaimana cara mengatur dengan uang budget Rp200.000 per minggu untuk belanja dapur. Nah, mengingat kebutuhan pokok yang semakin meningkat, kemudian anggota keluarga Bu Yu juga banyak, yaitu terdiri dari 4 orang dewasa dan 2 balita. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini Bu Yu harus ekstra keras bagaimana sih cara untuk bisa mengatur serta mengelola uang Rp200.000 dalam satu minggu itu bisa cukup untuk satu minggu ke depannya. Nah, tentunya hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlah anggota keluarga kita ya Mom. Jadi ini sebagai gambaran aja untuk keluarga Bu Yu dengan budget Rp200.000 untuk 6 orang. Tetapi sekarang alhamdulillah si kakak udah mondok lagi, jadi Rp200.000 tetap Bu Yu targetkan atau budgetkan dengan 5 orang. Nah, untuk sharing kali ini santai aja ya Bun, sambil Bu Yu memasak sisa stok sayuran yang ada di kulkas. Tadi tuh sisa yang ada di kulkas yaitu ada wortel 1 biji lagi, kemudian ada kol tinggal setengah lagi, kemudian ada labu siam. Nah, Bu Yu masak bakwan sayur alias bala-bala sama oseng labu siam. Nah, bagaimana sih caranya Bu Yu mengatur budget Rp200.000 itu bisa cukup sampai 1 minggu, bahkan ada selalu tersisa ya. Satu hari ke depan sebelum belanja itu masih tersisa, kadang masih tersisa sedikit. Yang pertama itu Bu Yu tuh harus berusaha belanja di pasar tradisional Mam. Selain di pasar tradisional itu harganya lebih murah, juga bisa ditawar ya. Yang namanya ibu-ibu tawar menawar mah itu mah udah lumrah ya. Nah, tetapi belakangan terakhir ini Bu Yu belum bisa ke pasar tradisional mengingat ya kondisi juga, terus masih PPKM juga kemarin. Jadi Bu Yu mencari warung yang memang dengan harga-harga murah meriah. Nah, untuk bunda-bunda semuanya yang memang mempunyai ilmu juga untuk atau trik untuk bisa menghemat pengeluaran dapur, silakan boleh di-share di kolom komentar Bu Yu ya, biar nanti semua bunda-bunda yang membaca atau menyaksikan konten Bu Yu juga bisa saling sharing di sini. Jadi kita ramaikan ya. Ya, misalkan cara menghematnya dengan cara belanja sekaligus, misalkan 2 minggu 1 kali, atau misalkan ada yang 1 minggu itu 2 kali. Ya, kalau misalkan menurut kalian itu bisa menghemat, nanti mungkin bunda-bunda bisa mencobanya ya. Nah, kemudian sebelum berbelanja itu pastikan kulkas dalam keadaan kosong. Ya, contohnya tadi itu untuk satu hari ini jadwal besok hari Senin itu Bu Yu untuk belanja mingguan lagi. Jadi stok di dalam kulkas itu harus betul-betul dikosongkan atau dihabiskan ya, biar tidak terjadi penumpukan atau mubazir karena busuk atau hal yang lainnya. Jadi diusahakan sayuran yang ada di kulkas itu benar-benar harus dihabiskan ya. Jadi kita terhindar dari mubazir juga loh Mam. Lanjut Bu Yu itu kalau misalkan berbelanja mingguan dengan budget Rp200.000 itu biasanya kurang dari Rp200.000, jadi tidak disekaliguskan habis ya Mom. Misalkan kita hanya berbelanja Rp180.000, Rp175.000. Nah, sisanya itu untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang kita kurang atau lupa. Kalaupun berbelanja sekaligus dengan budget Rp200.000, pastikan itu sudah memenuhi kebutuhan untuk 1 minggu ke depannya.
Nah, kemudian bagaimana cara menghemat pengeluaran dapur selanjutnya? Bu Yu itu biasanya memasak 1 kali dalam 1 hari, Bun. Jadi cukup 1 kali dengan porsi yang banyak untuk pagi serta untuk sore. Nah, kalau untuk siang, mohon maaf. Kalau untuk sore atau malam harinya biasanya yang ada aja atau yang gampang-gampang. Alhamdulillah anak-anak juga tidak komplain. Hal ini juga dapat mengirit pengeluaran gas ya Bun. Dengan memasak 1 kali itu insya Allah gas juga akan terhemat juga. Nah kemudian lanjut Bu Yu mau masak menu yang ketiga ya, yaitu mau bikin acar ikan mujair. Bukan acar apa ya ini namanya, pesmol atau acar ya. Kalau Bu Yu itu nyebutnya acar sih. Nah kebetulan ikan mujair ini waktu itu dikasih sama mertua ya waktu pulang kampung, jadi Bu Yu awetkan di dalam kulkas baru dimasak hari ini. Dan setelah selesai memasak tadi, Bu Yu lanjut mengantarkan anak yang kedua yang mulai belajar tatap muka ya. 1 minggu itu baru 1 kali, dan itu masa percobaan juga ya Bun. Dan kalau di Depok itu belum semuanya anak didik sekolah itu belum semuanya tatap muka, jadi masih dalam tahap uji coba. Nah, nggak tahu kalau untuk daerah-daerah yang lainnya ya. Kalau untuk daerah Depok itu masih belum tatap muka. Kalau untuk daerah Bogor, sekitaran Kabupaten Bogor itu udah ada yang tatap muka, tapi masih dibatasi jam waktu serta harinya ya. Nah, untuk di daerah Bunda semuanya gimana Bun? Untuk anak-anaknya udah tatap muka atau belum ya? Atau masih uji coba? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia Teteh Cila sama Ata mampir dulu di Alfamart dengan beli jajanan yang seperti ini ya. Kita lanjutkan ke tips bagaimana cara menghemat uang dapur Buyul. Nah, kemudian kalau Buyul itu berusaha untuk tidak tergiur Mam dengan Abang Sayu yang setiap hari lewat depan rumah. Karena kita sudah stok dalam 1 minggu ya. Nah, pernah ada yang berkomentar, Bu Yu gimana ya kalau aku tuh suka nggak enak gitu dengan abang sayur yang lewat, padahal kita sudah menyetok di dalam kulkas untuk 1 minggu ke depannya. Nah, abang-abangnya kayak yang marah atau yang gimana ya? Ya mungkin itu perasaan kita aja ya. Kita mah sebagai pembeli wajar aja mau beli ataupun mau tidak. Ya terkecuali kalau misalkan ada bahan-bahan yang memang kurang atau misalkan ada bumbu-bumbu yang kurang, boleh beli lagi di emang sayur itu. Nah selanjutnya kalau Buyul membeli sesuai kebutuhan dan kemampuan penyimpanan. Kalau misalkan kulkas kitanya seuprit ya mungkin belanjanya juga jangan terlalu banyak ya Bun. Misalkan dalam 1 minggu itu bisa 2 kali karena melihat kondisi ruang penyimpanan kulkas kita juga. Nah, ketika membeli sayuran, pastikan bahan makanan yang telah kita beli itu cukup untuk 1 minggu ke depannya. Jadi sebelumnya biasanya sudah punya incer-incer atau misalkan membuat meal plan terlebih dahulu kira-kira kita mau ke depannya itu 1 minggu pertama itu mau masak apa. Sehingga pas waktu kita beli, nah sesuai deh dengan atau sampai 1 minggu ke depannya jadi tidak kurang. Nah yang penting pastikan bahwa makanan yang telah kita beli itu cukup untuk 1 minggu ke depannya itu ya. Tidak berlebihan dan disimpan dengan rapi di dalam kulkas, yaitu dengan cara food preparation sehingga membantu kita juga untuk menghemat waktu, mempercepat waktu juga. Misalkan dengan cara food prep boleh ditaruh di tempat atau wadah-wadah atau plastik ziplock, asalkan bisa membuat si sayuran itu tahan sampai 1 minggu ke depannya. Dan sekarang sudah banyak ya Bun konten-konten mengenai food preparation. Nah bagaimana teknik dan triknya untuk bisa membuat sayuran kita tetap tahan lama di dalam kulkas selama 1 minggu ke depannya. Boleh Bunda semuanya juga silakan untuk browsing-browsing atau untuk melihat-lihat bagaimana caranya. Nah lanjut kalau Buyul itu memasak sesuai dengan porsi keluarga. Jadi tidak berlebihan, sudah tahu ya untuk porsi anak kita itu segini. Jadi kalau masak itu ya paling segini gitu. Udah tahu takarannya.
Jadi harus sesuai dengan porsi keluarga biar tidak mubazir kalau misalkan tidak termakan atau kelebihan. Kemudian mengolah makanan sisa, jangan sampai ada yang mubazir ya Bun. Contohnya nasi tersisa boleh dimasukin dulu ke dalam kulkas untuk besoknya dibikin nasi goreng. Kemudian mampu menahan diri agar tidak kalap setiap kali belanja. Nah, makanya dengan itu harus ada rincian atau list daftar yang akan kita beli. Jadi sebelumnya kita list dulu nih sebelum berangkat untuk belanja. Kalau bisa bikin meal plan, kemudian di list kira-kira bahan sayuran apa aja yang mesti kita beli ke depannya. Nah, mungkin itu aja untuk sharing dari Buyo atau tips Buyo bagaimana cara mengatur budget Buyo 200.000 dalam 1 minggu. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk bunda semuanya. Dan bagi bunda-bunda yang mempunyai tips dan cara menghemat pengeluaran uang dapur kalian masing-masing, nah Buyo tunggu di kolom komentar Buyo ya. Baik bunda semuanya, demikian konten dari Buyo untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Jika kalian memang konten ini merasa bermanfaat, boleh dong di-share di sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.